Nah di 2010 itulah saya divonis, saya hanya punya waktu untuk hidup itu 8 bulan. Nah di situ akhirnya saya baru benar-benar saya bilang sama Tuhan, oh oke. Ada apa nih? Saya bilang kayak gitu. Jadi ketika akhirnya 8 bulan itu divonis, saya cuma bilang juga sama suami saya pada waktu itu, tinggalkan saya gitu ya. Karena saya perempuan mandul kan waktu itu. Saya udah tinggalin aja gitu. Kalau ditanya gitu ya sebenarnya setiap hari tuh saya berharap hari ini tuh saya terakhir hidup gitu. Apalagi sekarang ya ketika segala sesuatunya tuh dipulihkan sama Tuhan ya. Saya pernah dimuliakan oleh dunia gitu ya. Wah, kalau aja mereka tahu dimuliakan oleh kemuliaan Tuhan tuh jauh ya. Jauh, pasti semua orang mau pindah. Iya. Shalom Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, saat ini kita akan melihat sebuah video kesaksian dari Tamara Geraldine, saudara kasih Tuhan ya, di mana beliau mengalami kejadian yang luar biasa ya. Pada tahun 2005 beliau dinyatakan tinggal memiliki sisa usia 1 tahun. Dan kemudian saya kasih Tuhan setelah itu tahun 2006 dinyatakan sembuh. Ya tetapi pada tahun 2010 kembali divonis beliau tinggal memiliki sisa usia 8 bulan saja. Ya saudara kasih Tuhan, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita akan lihat kesaksian dari Tamara Geraldine berikut ini. Ini gak apa-apa ya, saya cerita sedikit ya. Nih di kehidupan yang sebelumnya ya. Saya tuh kayak, saya lahir tuh tahun 74 ya. 19 ya, bukan 18. 1974. Jadi kakek saya tuh kasih nama saya Geraldine. Kalau dilihat ya tahun 1974 itu, dulu Gerald Ford. Itu dia wapres Amerika yang naik jadi presiden Amerika tanpa election. Karena waktu itu ada kasus Watergate. Nah saya lahir di tahun itu. Jadi kayaknya opung saya tuh bilang gini, ini anak nanti akan terus naik gitu ya. Tanpa harus audisi, tanpa harus seleksi. Pokoknya tanpa obstacle anak ini juga akan naik. Itu kayaknya nubuatan dia buat saya. Dan itu terjadi. Waktu saya akhirnya mulai di usia produktif, saya juga gak ngerti tiba-tiba saya ada di industri entertainment, saya ada di situ. Jadi saya nggak ngerti, semuanya effortless gitu. Saya dapat ini, dapat itu, tiba-tiba aja saya udah di situ. Saya dapat spotlight, saya dapat lampu, saya juga ya itu tadi ya dimuliakan tanpa. Kalau orang kan biasanya gini ya, dapat acara karena ikut audisi, ikut sayembara ini, itu. Saya tuh enggak gitu. Tapi tiba-tiba aja saya di sana. Jadi kalau ditanya kapan saya paling ngetop, saya nggak tahu. Karena semua tanpa usaha. Tapi memang pada saat itu 20 tahun saya berkarir di industri entertainment tanpa suka ya. Saya nggak suka sebenarnya ya. Itu saya memang meninggalkan itu, ditarik sama Tuhan pada masa waktu itu. Saya ingat saya pembawa acara olahraga yang paling favorit. The only one. Betul, terus saya juga salah satu MC yang paling mahal gitu. Acara saya juga paling banyak. Tapi justru pada saat itulah Tuhan memutuskan untuk menarik saya pulang gitu. Pada waktu itu. Keren ya. Jadi penting banget ya, nama itu penting loh ternyata Bu Angel. Ya nama itu doa ya kayaknya ya. Iya. Betul. Ternyata nubuatannya terjadi sampai hari ini ya. Iya. Dan kayaknya diraihnya gampang banget ya Bu Tamara ya. Memang begitu, tapi itulah yang akhirnya membuat saya menjadi orang yang tidak terlalu peduli dan tidak terlalu tahu diri gitu dengan apa yang saya miliki. Jadi saya ngerasa karena saya gampang dapatnya, saya juga royal gitu. Saya orang yang sangat royal, traktir siapa aja yang saya mau, teman-teman, sahabat, keluarga gitu. Karena apa? Saya dapetinnya gampang juga gitu. Saya juga orang yang sangat fun, supel, bergaul gitu ya. Saya bisa melakukan apa saja supaya saya diterima di pergaulan gitu. So asik lah pokoknya, ya kan ya. Di masa itu memang saya orang yang sangat percaya diri. Saya sangat percaya diri sama apa yang saya miliki, termasuk juga talenta dan kehidupan itu sendiri. Saya bukannya orang yang gak ke gereja, saya ke gereja. Saya sangat ke gereja. Orang yang salah satu clubber ya,
di masa itu yang paling merasa nggak afdol kalau minggu nggak ke gereja itu mungkin salah satunya saya. Gitu. Karena buat saya gini, nggak bisa kayak gitu. Dari Senin sampai Jumat saya juga punya perusahaan kan ya. Jadi Senin sampai Jumat saya udah kerja perusahaan, terus Jumat sampai Sabtu saya party. Nah, kalau minggunya kita nggak netralisir, nggak benar. Jadi harus ke gereja. Saya Jadi orang ada ritualnya ya. Ada ritual. Ritual cuci dosa. Betul, seolah-olah seperti itu ya kan, kayak Istilahnya rame aja kan. ya. Iya. Jadi saya kayak gitu dan saya orang yang sangat peduli sama perpuluhan. Jadi walaupun dulu di gereja saya berjemaat itu tidak diharuskan, tidak diwajibkan, tidak disosialisasikan. Tapi saya ngerasa bahwa saya harus perpuluhan. Jadi saya orang yang dulu bangga dengan perpuluhan saya. Wow, karena kan 10% dari setiap penghasilan saya gitu. Selalu saya kembalikan gitu kan. 10%-nya ke sana, 90%-nya beli tas warna-warni, ya kan ya. Nanti kan dapat lagi. Jadi perpuluhan itu buat saya tuh kayak transaksional. Hidup saya tuh transaksional. Saya memang bertuhan gitu ya. Tapi segala sesuatunya tuh transaksional. Seperti saya bayar ini nanti diberkati gitu. Jadi salah kalau dibilang saya baru ke gereja sekarang. Enggak, dulu juga ya. Udah, tapi pemahamannya kacau. Iya, pemahamannya ya. Perfect banget deh hidupnya kayaknya ya. Luar biasa Iya, ya. hidup saya kayak waktu itu sempurna banget dan meriah. Semua orang kayaknya jealous ya, pengen jadi Tamara Geraldine loh. Betul. Kalau hidupnya seperti itu. Iya, saya sadarin itu sih. Di waktu puncak masa kesuksesan ya seorang Tamara Geraldine itu pernah Tuhan izinkan mengalami sakit ya. Dan hampir mendekati maut. Coba bagaimana sih waktu seorang Tamara Geraldine waktu menghadapi itu? Nah ya, itu yang saya bilang, hidup saya tuh lagi, kalau orang biasanya kalau dia ikut Tuhan itu kan pas dia lagi sakit, dia bangkrut, pokoknya dia lagi at the lowest point of their life, terus mereka akhirnya memutuskan ya udah gitu ya, ini pasti Tuhan mau bicara, Tuhan mau punya maksud apa gitu. Saya itu waktu itu lagi meriah-meriahnya, terus Tuhan itu tarik saya gitu. Tuhan tarik saya, terus saya masih ingat yang pertama kali, itu sebetulnya sudah ada nubuatan juga di tahun 98. Saya tuh pernah ikut satu kebaktian ya, ibadah gitu ya, KKR, retreat gitu. Karena saking saya tuh orang yang sangat terlalu hedon gitu kan ya, jadi disuruh ke retreat itu gitu. Nah pada saat altar call, saya udah bilang tuh sama sebelah saya bilang, gimana kok kita menyingkirkan diri ke tempat yang aman. Lu kagak mau maju dong, gue bilang kayak gitu. Enggak, jangan, ya udah kita ke belakang, oke, dia bilang kayak gitu. Karena begitu kita gak mau maju, dia turun. Hah, kok dia turun gitu kan? Nah, jadi saya bilang gini, ayo kita melipir ke tempat yang aman, ayo kita ke belakang. Saya bilang jangan ke belakang juga, kalau dia nongol itu kan jalanan lebar. Coba kita cari ruang yang sempit. Oke, itu ada pilar, saya bilang itu. Tengah, dan itu penuh kerubungan. Kita kagak bakalan ketemu. Akhirnya kita ke situ gitu. Tiba-tiba dia nyampe sana Mbak Tuhan. Dia bilang ke teman saya itu masih dalam keadaan kita hangover ya waktu itu ya. Kamu akan jadi gembala katanya. Wah, saya tuh di samping gitu. Syukurin gitu loh saya. Saya ngomong gitu, syukurin gitu. Tiba-tiba dia ke saya juga coba. Dia ngomong kayak gini. You will go far, you will talk and people will listen to you and you will be the pillar of prayer. Itu waktu saya dengerin itu, ampun dah. Saya cuma bilang gini, saya sih gak gentar ya, saya kan MC. Saya traveling udah kayak pramugari, ya kan ya. Terus saya ngomong, orang mesti dengerin saya, orang saya pembawa acara, ya kan ya. Jadi ini ada kurang-kurangnya ini hamba Tuhan. Saya ngomong kayak gitu, dia gak tahu saya udah melakukan itu. Tapi pas diingetin, dia juga bilang, gitu, ya? Iya, kacau gak itu hidupnya? Di kehidupan sebelumnya. Tapi teman saya ngomong kayak gini, tapi dia juga ngomong gini, lu akan jadi tiang doa. Hah, di situ saya shock. Dan sejak itu saya masih ketawa-ketawa sih. Tapi ketika akhirnya teman saya itu beneran jadi gembala. Wah, kejadian Bu ya berarti. Saya bilang, wah kacau ini. Saya pulang itu nyetir bener-bener gini, pait. Kayak dikejar lebah gitu. Saya gak mau pait. tergenapi. Iya, tergenapi. Iya, masih tergenapi. Jadi di situ tuh saya mikir gini, wah saya gak mau deh gitu kan ya. Nah saya tuh kalau misalnya saya ingat sekarang, sebenarnya tuh Tuhan itu sudah manggil saya tuh kan sudah di situ. Cuma sayanya aja yang kabur-kaburan gitu. Sampai akhirnya kalau kita kembali ke yang vonis itu, akhirnya Tuhan memang memaksa saya untuk berhenti.
gitu. Memaksa saya untuk berhenti. Jadi pada waktu saya lagi di puncak kesuksesan dan karir saya, hidup saya lagi meriah-meriah banget. Tiba-tiba tuh saya diingatkan dengan nubuatan itu. Terus saya baru mikir gini, pindah gereja deh gitu. Dipikirnya pindah gereja nggak bakal ketangkep Tuhan nih ya. Iya, karena saya mikir justru waktu itu saya ngerasa di gereja saya yang lama saya nggak bertumbuh. Jadi waktu teman saya jadi gembala, terus saya bilang gini, kok dia kejadian? Oh mungkin gue harus pindah gereja kali ya gitu, supaya saya bisa dengar nih Tuhan mau ngomong apa. Jadi saya pindah gereja. Di situ sebetulnya saya mulai mencari Tuhan. Nah ketika saya mulai, tapi kan gitu ya, tobat kumat gitu. Waktu saya pindah gereja, saya berusaha rohani saya biar bertumbuh. Nah disitulah saya divonis. 2005 saya divonis, saya cuma punya waktu 1 tahun untuk hidup waktu itu. Nah di situ saya sebenarnya cuma bilang gini, ini gimana sih baru pindah gereja, baru mau menumbuhkan rohani, saya malah divonis gitu kan. Ya. Nah di situ sebenarnya saya pahit. Saya justru bilang sama Tuhan, ini gimana sih orang tadi saya baik-baik aja. Ini giliran pahit-pahit tadi tuh Bu. Enggak giliran pahit-pahit itu kan justru waktu pahit-pahit itu nothing happen. Ketika saya pindah gereja, saya berusaha menumbuhkan rohani saya, terus saya divonis. Jadi saya sampai mikir gini, lebih baik saya di kehidupan yang lama dong tadinya dengan ngomong pahit-pahit. Di situ sebetulnya waktu itu saya bilang, kok kayak gini sih? Saya bilang gitu. Justru tahun 2005 itu akhirnya saya pikir, oh gini nih caranya. Oke deh kalau emang udah divonis. Di situ saya habis-habisin duit saya. Saya gak ikhlas dong ya. Masa saya yang kerja, orang lain yang nikmatin. Jadi saya traveling, saya beli segala sesuatunya gitu di tahun 2005 itu. Dan uangnya gak habis juga. Jadi di situ 2005 saya divonis 2 kali. Jadi di 2005 justru saya pahit sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, oh gitu, oke deh kalau gitu sambil kita jalan pulang, let's have fun, oke? Nah di situ tuh saya akhirnya traveling, saya belanja, saya habis-habisin, duitnya nggak habis juga, ya. Tiba-tiba 2006 saya dinyatakan sembuh. Gitu. Nah, terus saya bilang, gak jadi mati. Oke deh, 2006. Saya kembali lagi ke kehidupan saya ke sebelumnya. Saya ke disco lagi, saya hedon lagi, saya kerja lagi, saya sosialisasi sama teman-teman gitu-gitu. Itu saya kembali aja ke situ. Saya nikmati hidup saya itu lagi. Sampai akhirnya saya divonis lagi tahun 2010. Nah di 2010 itulah saya divonis, saya hanya punya waktu untuk hidup itu 8 bulan. Nah di situ akhirnya saya baru benar-benar saya bilang sama Tuhan, oh oke, ada apa nih? Saya bilang kayak gitu. Nah, dan di situ saya akhirnya bilang oke, kalau kayak gini mungkin Tuhan udah nggak bisa saya bercandain lagi. Saya bahkan udah nggak minta disembuhin pada waktu itu karena menurut saya mukjizat nggak datang 2 kali. Jadi ketika akhirnya 8 bulan itu divonis, saya cuma bilang juga sama suami saya pada waktu itu, tinggalkan saya gitu ya. Karena saya perempuan mandul kan waktu itu. Saya udah tinggalin aja gitu. Dia tidak meninggalkan saya tuh di 2006. 2010 itu akhirnya saya bilang tinggalkan saya, menikahlah. Setelah 8 bulan, karena kami punya anak ya, setelah 8 bulan kembali ke Indonesia, ambil anak ini, ganti warga negaranya gitu. Tapi setelah saya pergi, saya bilang gitu. Jadi saya habis gitu saya bilang gini sama Tuhan, oke, saya mulai mikir lagi, ini kalau harta saya nggak saya habisin, enakan orang dong ya, saya bilang kayak gitu ya. Oke, saya cuma punya waktu 8 bulan. Ya udah, budget 8 bulan saya pisahin, 4 bulan buat saya hitung itu untuk persiapan penguburan. Jadi saya hanya prepare 1 tahun itu yang saya simpan. Selebihnya harta dari perusahaan, dari hasil MC, dari hasil entertainment, semua saya hitung. Terus saya mulai mikir, saya kemanain ini? Saya nggak ikhlas kalau misalnya saya kasih ke orang-orang. Akhirnya saya mikir, saya kembali ke Firman. Di Firman saya tulis ada tulisan di mana hartamu berada di situ hatimu ada. Oke, kalau saya taruh ke properti, hati saya di properti. Oke lah, saya taruh ke gereja aja. Itu saya habisin. Saya kasih ke gereja-gereja gitu ya. Gitu. Padahal itu transaksional juga, coba bayangin. Tapi puji Tuhan hari ini memang hati saya itu ada di gereja ya. Luar biasa. jadi ya dahsyat Tuhan itu. Jadi saya habisin.
Terus akhirnya saya cuma nunggu gitu 8 bulan, nah, sebulan, 2 bulan ya kan ya, 3 bulan Nggak gitu. mati-mati gitu ya, Bu? 8 bulan saya juga nggak mati-mati, setahun saya nggak mati-mati, sampai sekarang saya nggak mati-mati. Di situ saya nanya sama Tuhan, Tuhan, aku gak jadi mati nih, aku udah bangkrut loh. Jadi kalau orang-orang tuh bangkrut gitu ya Bu, kalau ibu seolah-olah membangkrutkan diri. Iya, jadi di situ tuh saya akhirnya saya mikirnya gini ya, kesalahan saya itu pada waktu itu saya berusaha masuk ke satu konsep ilahi yang saya itu nggak bisa gitu. Harusnya saya itu nggak jadi orang yang membantu Tuhan. Waktu saya dia bilang, kok gak jadi mati sih Tuhan, ini hidup saya jadi kayak begini nih gitu kan. Tuhan bilang yang vonis itu siapa, kan bukan aku yang ngomong gitu kan. Bukan saya yang ngomong, tapi kamu berusaha ngatur ini, bahkan rumah tangga sendiri aja kamu atur. Coba bayangkan ya perasaan kami semua ya. Anak saya juga jadi anak yang bermasalah. Ketika akhirnya kami harus berpisah, sana udah keburu kawin lagi, yang di sini. Iya kan ya, jadi tiba-tiba nggak ada apa-apa, anak saya ngerasa dia tidak dilibatkan gitu. Jadi pada waktu itu saya bisa sekalian bersaksi lah ya gitu ya, bahwa nggak semestinya orang itu apapun yang terjadi ya udah nggak usah sok-sok bantu Tuhan lah gitu. Karena maksudnya itu yang terjadi ketika kita mencoba-coba masuk gitu dalam perencanaan dan konsep ilahi, semuanya chaos gitu. Betul. Semuanya chaos. Saya aja sampai gini kali perasaannya Sarah ya waktu sok-sok nyari Hagar. Saya sampai kayak gitu walaupun ini ya ceritanya berbeda ya, tapi maksudnya saya sampai di situ saya bilang ampun Tuhan. Saya sampai hari ini saya tuh bisa jadi orang yang sangat merasa bersalah gitu ya. Kalau ingat ke belakang bukan karena perpisahannya, tapi saya orang yang sangat merasa bersalah karena saya mendahului Tuhan gitu dalam berkeputusan. Jadi gitu. kayaknya ikut-ikut ambil ya bagiannya Tuhan gitu ya. Nah ini pelajaran sekali ya sahabat Significant Woman, dalam kehidupan ini kita perlu belajar untuk ambil bagiannya Tuhan. Iya. Ya. Karena ada bagian kita, yang ada harus bagiannya kita kerjakan, Tuhan. ada bagiannya Tuhan. Iya. Wow. Betul. Jadi itu yang saya dihentikan gitu. Jadi kalau mau tahu gimana prosesnya ya gitu, saya bangkrut. Nah tadi juga kan sudah disampaikan ya bagaimana akhirnya ngalamin titik terendah. Nah gimana tuh Bu Tamara sikap hati ketika saat itu kan pasti mulai diubah sama Tuhan. Mulai sadar bahwa kayaknya kemarin-kemarin lo tuh terlalu sotoy. Jadi sekarang harus berubah sikap hatinya. Nah gimana tuh, boleh diceritain gak? Nah waktu pas akhirnya seperti itu, saya akhirnya nggak ada pilihan lain. Saya kembali ke Firman. Saya kan nggak pernah baca Alkitab ya waktu itu. Jadi saya kembali lagi ke situ. Tapi sebenarnya saya bukan cari kekuatan di Alkitab. Waktu saya kembali ke Firman, saya tuh nyari-nyari kesalahan sebenarnya. Nah saya mau bersaksi lagi ya. Tuhan itu bisa pakai bahkan motivasi yang salah untuk menyatakan tujuannya atas diri saya dan juga saudara gitu. Jadi waktu saya kembali ke Firman, itu sebenarnya tujuan saya tuh nyari-nyari kesalahan. Saya sampai ingin membuktikan bahwa maksudnya gini, Tuhan ini this is not right gitu loh. Pasti ada penjelasan gitu, penjelasan. Waktu saya kembali ke Firman tuh saya cuma nyari contoh gitu. Saya cuma nyari contoh, ini pasti kan pengulangan ya. Jadi saya cari contoh, ini nabi siapa sih yang udah pernah kayak begini gitu. Jadi saya gak nyari ayat. Biasanya kan orang gitu ya, kalau misalnya lagi diproses Tuhan, terus udah gitu buka Alkitab nyari ayat cocok logi gitu ya. Mana nih yang bisa memberikan kekuatan. Kalau saya waktu pas pertama kali kalau ditanyain gitu ya, kan saya di gereja tuh kan sorry bilang, ya minta hati baru. Ya like how? Praktisnya gimana cara orang minta hati baru gitu kan ya. Gak ada yang bisa memberikan panduan praktis bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan hati baru. Terus terang aja saya itu kan juga kan vonis itu karena saya pengerasan hati, sirosis. Saya mau dong bilang sama Tuhan, gimana punya hati baru. Gak ada yang bisa ngasih tahu. Nah akhirnya saya cari ke Firman, saya pikir gini, masa sih gak ada nabi yang pernah sirosis, insomnia gitu ya. Harusnya ada. Gitu kan ya, pasti ada yang diabetes pasti ya kan ya, semuanya itu, tapi semuanya diselesaikan sama Tuhan. Jadi saya cari di situ mana nih nabi-nabi itu. Saya kembali ke Firman, itu sebenarnya saya nyari-nyari, termasuk nyari-nyari kacau deh ini. Pasti saya ada kelebihannya melebihi Daud. Karena Daud itu kan dia nulis Mazmur. Saya kan juga penulis Tuhan, saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang, kenapa sih namanya Daud ini the beloved, yang dikasihi gitu. Kan
Tuhan tuh maha pengasih, bukan pilih kasih. Iya, Terus Tuhan kenapa masih namanya adil ya. Daud yang artinya the beloved? Seluruh dunia akhirnya ngasih nama Daud gitu. What's wrong with my name? Saya bilang gitu. Akhirnya setiap hari itu saya buka Mazmur. Padahal kan Mazmur juga nggak semuanya Daud ya. Iya. Saya pada situ, nih Tuhan, I can write better than this, saya bilang gitu. Jadi setiap hari itu saya nulis paling nggak 2 baris tuh, bagus kan, lebih bagus kan dari Daud. Saya kayak orang gila memang, kayak ngomong sendiri. Tapi ya sampai hari ini saya nggak pernah tidur tanpa nulis 2 baris doksologi buat Tuhan. Sampai hari ini. Luar biasa Sejak tahun 2010 Jadi, itu. kalau mungkin Bu Tamara hidup di zaman Daud, tulisannya bisa kita baca sampai sekarang. Mungkin yang nulis kitab Daud bukan Daud kali ya. Mungkin ada selipan-selipannya Bu Tamara loh. Jadi ya maksud saya gini, Tamara Geraldine. waktu saya Tuhan itu bisa manfaatkan ya kemarahan saya gitu ya. Dia bisa manfaat motivasi yang salah Motivasi itu ya salah, iya. untuk pembuktian apa gitu. Sampai akhirnya di situ ada kesetiaan gitu. Hari ini itu kan salah satu jenis worship ya gitu. Ada doksologi, ada puisi cinta buat Tuhan walaupun cuma 2 baris. Nah di situ akhirnya saya berani gitu untuk mulai berdoa waktu itu. Temukan juga Daud gitu ya dalam diri saya. Terus saya juga dapat kekuatan waktu saya mana lagi nih Nabi. Saya dikuatkan gitu dengan cerita Ayub. Walaupun saya belum baca sampai akhir, ketika di situ tertulis ada ya Ayub orangnya saleh. Akhirnya diizinkan sama Tuhan gitu ketika iblis juga datang, terus Tuhan bilang ya udah tapi jangan ulurkan tangan pada nyawanya karena itu milikku. Di situ saya bilang ini yang saleh aja diizinkan, apalah gue. Di situ memberikan saya kekuatan dan juga iman gitu. Jadi akhirnya saya kembali ke firman tuh saya nggak nyari ayat-ayat indah, justru saya cari cerita-cerita di situ yang akhirnya membuat saya termotivasi. Oke, I'm not gonna finish today. Paling enggak Tuhan di situ akhirnya saya mulai merasa saya jangan putus asa sekarang. Saya harus takut mati sekarang. Nah, ketika saya ngelihat itu, saya baru merasakan gini. Tadinya kan saya pikir kok nggak jadi. Di situ saya bilang, sakit aja nggak takut mati ya. Iya, saya malah bilang Tuhan kok nggak jadi. Tapi saya ngelihat bahwa itu adalah nilai keputusasaan. Ketika saya baca gitu yang di Alkitab, di situ saya mulai ngerasa harusnya saya nggak mati sekarang. Gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya ini pembawa acara bola loh Tuhan. Aku bilang kayak gitu. Seorang pembawa acara bola itu selalu tahu bahwa tim manapun ketika dia lagi mengalami kekalahan, dia minta perpanjangan waktu. Gak ada ceritanya tim yang lagi menang apalagi golnya banyak, terus dia minta perpanjangan waktu tuh gak ada urusannya. Jadi akhirnya saya mulai dapat paradigma baru waktu itu berpikir bahwa enggak, I'm not gonna done today gitu. Justru saya nih lagi kalah. Jadi saya harus bilang sama Tuhan, kasih saya perpanjangan waktu apapun itu. 1 hari lagi Tuhan gitu. Dan saya bangun akhirnya di situ. Jadi kalau mau dibilang ternyata Tuhan kasih hati barunya tuh seperti itu. Saya mulai ngelihat gitu, ini Daud ngapain sih gitu. Saya periksa gitu si Daud, ternyata Daud, terang aja dia dikasihi. Dia ketemu orang fasik, dia gak gede-gedein tuh orang fasiknya siapa. Dia sakit, dia gak gede-gedein tuh sakitnya siapa. Dia sesak, dia gak kasih tahu tuh sesaknya gara-gara apa. Tapi Daud tuh konsisten, ayatnya itu pasti tuh gak ada yang tiba-tiba cuma 2, habis itu ada yang 40 gitu. Dan pasti muliain Tuhan ya. Iya, jadi walaupun dia mengeluh pun ngeluhnya indah. Terus saya bilang, oh iya giliran kita ada sakit dikit selonjoran, gak doa. Ya gimana jadi manja ya. Nah jadi di situ saya bilang, oh terang aja ya dia yang dikasihi. Berarti kita harus lakukan hal yang sama. Daud gak sumpah serapah. Saya dulu MC itu keperpanjangan dari Master of Swearing and Cursing. Saya najis bibir, saya bisa pakai bahasa diksi apapun untuk menyenangkan orang gitu, untuk bisa membuat mereka tertawa. Nah, di situ kan saya ada PR kan. Wah, Daud ini berarti mulutnya ini gak ada dua mata air gitu. Itu aja saya 1 hari memenangkan hari untuk gak sumpah serapah. Itu kan udah sibuk. Jadi saya gak terpikirkan gitu dengan penyakit saya, dengan apanya. Saya sibuk aja 1 hari. Saya sampai ngomong gini, ada gak Tuhan swearing yang Alkitabiah? Saya cuma ketemu 1 tuh di Ayub. Itu aja saya gak mau pakai sampai sekarang. Jadi hal-hal gitu saya kembali ke manual booknya. Dan ternyata dengan cara itulah ketika saya akhirnya melakukan itu, ternyata itu cara untuk dapetin hati baru. Nah setelah dapetin hati baru itu, baru habis itu mau ngapain lagi? Hati baru jangan ditabrak-tabrakin, baru ada panduannya lagi. Itu mencapainya. Kalau saya ya. Iya, luar biasa banget Ibu Tamara. Jadi ya pastilah ngalamin momen-momen udah
di titik terendah, sekarang saatnya udah temuin Tuhan, mau bangkit nih, mau naik gitu ya. Bisa cerita lagi gak gimana tuh caranya Tuhan akhirnya memakai hidup Bu Tamara untuk ya tadi konteksnya dimuliakan oleh Tuhan sekarang. Iya, nah karena saya tuh orangnya sangat praktis ya, saya tuh pragmatis banget, saya itu jadi natural sehari-hari. Jadi ketika akhirnya saya mikir gini, Tuhan apa konfirmasinya saya punya hati baru gitu kan ya. Saya tuh ternyata kayak anak kecil kan ya, kalau punya hati baru gampang nangis gitu. Ada yang kirim nastar nangis. Ih kok bisa sih, Tuhan baik banget, pagi-pagi jam 8 dia kirim nastar gitu ya. Hal-hal kecil yang selama ini sebelum ini saya pikir ya wajar dong lu kasih nastar, kan gue Tamara Geraldine, masa lu gak kasih nastar? Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang gini, apa yang membuat aku ya, engkau menggerakkan hati orang gitu ya, menempatkan belas kasih sama orang jam 8 pagi ngirim nastar. Coba. Jadi itu saya mulai nanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang membuat hati aku menyenangkan hatimu? Aku lupa. Please remind me because I wanna do it again. Nah setiap hari tuh saya lakukan itu, setiap saya menemukan hal-hal gitu, kalau orang-orang ada kayak gimana, saya nanya, pasti ada sesuatu yang aku lakukan buat Tuhan yang Tuhan seneng. Remind me again Tuhan, I wanna do it again, and I wanna do it more. Itu yang selalu waktu itu ya hal-hal praktis yang saya lakukan. Terus saya mulai berpikir gitu, oh kan sekarang mau baikan sama Tuhan. 1 hari lagi Tuhan. Jadi kalau doa saya tiap malam gitu, boleh gak 1 hari lagi, 1 hari, please 1 hari aja gitu. Dan setiap 1 hari itu saya selalu bilang gini, 1 hari saya mesti sampaikan pada semua orang kebanggaan saya jadi anak Tuhan. Nah saya harus nunjukin identitas saya. Tapi gimana, kita kan gak ada tuh yang ngajak khotbah, nyuruh doa, gitu-gitu kan gak ada. Orang baru juga tobat. Masa baru juga tobat tiba, ayo silakan berdoa, ayo bersaksi, kayak rame aja. Enggak dong. Jadi waktu pas di situ saya bilang, tapi saya harus terus menunjukkan identitas baru. Nah itu saya mulai, kalau teman-teman bilang sih gila gitu ya. Tapi kan saya kenapa? Saya mulai ngomong sama janitor yang bersihin WC kalau misalnya saya di mall. Tuhan Yesus berkati gitu, tukang parkir. Tuhan Yesus berkati. Udah mulai rohani ya. Di situ saya juga nggak ngerasa saya rohani. Saya cuma merasa bahwa saya harus perlu nunjukin identitas saya, kebanggaan saya gitu loh sebagai anak Tuhan. Yang bilang Tuhan Yesus berkati itu cuma anak Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu terserah gitu. Saya nggak akan digampar kok sama siapapun ya, tukang yang mencetin lift lah gitu ya, siapapun gitu. Nah itu rasa bangga saya. Until one day saya juga mengatakan itu kepada yang ngirim-ngirim makanan kan. Oke, Tuhan Yesus berkati gitu. Udah dia pergi 2 hari kemudian Tuhan mulai memfungsikan saya gitu. Tukang ojek itu bawa tukang nasi goreng. Bilang, Ibu pendeta. Hah? Saya bilang gitu. Ini teman saya minta didoakan. Ibu pendeta kan? Hah? Aku bilang gitu. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi benar sekarang ya. Jadi waktu saya bilang, Ibu dia mau minta didoain. Oh iya, oke, sebentar ya gitu. Sini dulu ya. Itu dia di pagar. Saya naik lagi ke atas. Tuhan gimana nih biar doanya keren. Saya kembali lagi tuh. Saya cari contekan itu. Cari contekan itu di firman. Dia kan ya di ayat. Iya saya cari. Oke, doa keren. Setelah itu saya doain. Oh ya Ibu, saya merasa diberkati. Besok dia datang lagi bawa tukang somai. Bawa tukang. banyak ya. Dan itu akhirnya Tuhan memaksa saya. Akhirnya betul-betul akhirnya kembali ke firman kan. Jadi itu yang saya bilang, motivasi apapun itu, Tuhan itu pasti akan adakan itu untuk tujuannya dia. Dan memang akhirnya saya setiap hari, ada doa lagi. Saya harus baca Alkitab. Dan itu maksud saya untuk baca Alkitab setiap hari. Jadi karena setiap hari kedatangan jiwa-jiwa ya. Betul. Dan itu Tuhan bisa lakukan itu dengan cara yang natural. Asal maksudnya kita lakukan bagian kita. Di situ akhirnya Tuhan mulai fungsikan saya. Tiba-tiba saya ada yang telepon out of nowhere. Ibu boleh datang ke rumah sakit ini. Bayangin ya, saya lagi divonis sakit. Saya disuruh doain juga orang-orang yang divonis sakit. Jadi saya bilang, oh ya udah deh. Aku sampai ngomong gini, ini ada adegan yang salah loh Tuhan gitu ya. Ini gitu. penggenapan nubuatan yang tadi. Saya bahkan gak ingat gitu. Jadi waktu saya mendoakan itu saya pikir gini, oh gitu. Ya gak apa-apa lah. Yang penting saya difungsikan. Jadi 1 hari lewat. Sampai akhirnya kira-kira 7 tahun yang lalu ya, tahun 2015. Saya memang akhirnya menemukan, disampaikan oleh dokter, saya menerima kesembuhan. Semuanya ada pemulihan. Jadi itu saya bahkan yang saya nggak pernah punya gitu ya, rahim yang sehat. Hari ini saya punya rahim reproduksi saya tuh anak usia 29 tahun coba. Gimana saya nggak deg-degan?
gitu. Gak ada yang mustahil ya. Iya, bagi jadi Tuhan. gitu. Biasa Tapi ya. saya tahu bahwa pemulihan sama kesembuhan ini udah nggak ada urusan sama saya sendiri gitu. Pasti Iya. ada nilai Iya. kesaksian dan itu urusannya dengan pengabaran Injil Betul. gitu. Ya, jadi Wow, luar biasa ya. luar biasa banget. Jadi dari setiap apapun yang Bu Tamara lakukan itu Tuhan luputkan ya. Iya. Dari hal vonis Bahkan maut ya. Maut luar biasa ya. Bahkan saya dengar sempat mendirikan yayasan ya Bu Tamara ya. Iya. Iya, jadi kalau yayasan sendiri itu memang tahun 2015 setelah saya akhirnya bilang sama Tuhan, ya udah deh, saya ikut prosesnya ya. Kayaknya Tuhan serius banget sama saya gitu ya. Udah makin banyak ini tukang-tukang datang ke rumah gitu minta didoakan gitu kan. Ya, akhirnya saya bilang ya udah fungsikan saya Tuhan. Tiba-tiba tuh Tuhan mulai mendekatkan saya sama orang-orang yang juga divonis dan nggak tahu gimana caranya mereka itu akhirnya tinggal sama saya. Saya juga nggak sadar tiba-tiba saya membuka tumpangan gitu ya dari tahun 2015. Jadi saya mulai tinggal sama orang-orang asing bertahun-tahun gitu, orang-orang yang saya nggak kenal Tuhan Betul, kirim ya, gitu Tuhan ya. kirim, Jadi dengan yang LGBT, dengan yang HIV, dengan yang mau bunuh diri, aborsi, Iya. semua itu pernah berbagi hidup sama saya di rumah. Nah itu kan silih berganti. Waktu pada saat yang pertama itu mereka biasanya gitu ketika mereka udah selesai, mereka minta dibaptis di rumah oleh gembala saya. Iya. Terus setelah itu ganti lagi gitu orangnya. Nah saya bingung ini yang saya lakukan tuh apa. Saya juga mulai diserang oleh kiri kanan gitu ya. Termasuk juga keluarga saya gitu ya. Orang tua saya aja nganggap saya ini sekte apa lagi. Bingung. Iya, dia Orang bingung tua aja gitu. sampai bingung ya. Iya, orang tua saya bingung. Terus terang aja orang tua saya bingung. Orang ini nggak tahu orang-orang ini siapa. Iya. Ganti lagi. Nah, di situ saya mulai berpikir Tuhan ini pasti ada penjelasannya. Saya nggak ngerti apa yang saya lakukan. Tapi setiap yang ada di sini kenapa sembuh ya Tuhan? What's wrong with me? Mereka semua sembuh gitu ya. Iya. Kok saya nggak gitu? Tanpa saya sadar saya juga sembuh gitu kan. Nah terus Tuhan bilang karena saya mulai diserang, Tuhan arahkan saya untuk bikin yayasan. Yayasan itulah akhirnya yang menjadi, karena kan saya single ya waktu itu dengan anak gitu. Yayasan itu akhirnya menjadi perlindungan Tuhan untuk panggilan pelayanan. Sampai hari ini. Nah saya akhirnya juga dipaksa sama Tuhan, didisiplinkan masuk ke sekolah teologi. Nah di situ saya mulai cari tahu apa sih ini yang saya lakukan. Pasti ada penjelasan teologis gitu. Nah di situ saya baru tahu ini pemuritan. Ini pemuritan ternyata. Saya membuka tumpangan. Gak ada yang salah. Go ahead gitu. Jadi Tuhan bilang gak ada yang salah. Ini against all odds. Semua pasti seluruh dunia gak bisa terima ini. Tapi teruskan gitu loh. Nah, itu terus silih berganti sampai akhirnya sampai hari ini saya masih membuka tumpangan buat orang. Yayasan itulah cara Tuhan melindungi panggilan pelayanan saya. Itu ya. Wah, jadi luar biasa banget ya. Iya, saudara Tuhan, demikian kesaksian dari Tamara Geraldine, saudara Tuhan ya. Pada masa itu siapa yang tidak kenal Tamara Geraldine, saudara Tuhan ya. Ya, di mana beliau adalah presenter olahraga perempuan yang satu-satunya yang begitu dikenal luas oleh masyarakat, saudara Tuhan, dengan pembawaannya yang begitu ceria ya, dengan pembawaannya yang rame, dan siapa sangka di balik ya pembawaannya yang begitu ceria ada kisah yang begitu kelam, saudara kasih Tuhan ya, dimana beliau pernah divonis 2 kali ya, divonis kematian, saudara kasih Tuhan ya, dimana pada tahun 2005 ya dinyatakan sisa usianya tinggal yaitu 1 tahun saja, dan kemudian pada tahun 2006 sembuh. Dan ketika sembuh ya, dia kembali ke dunianya, dia kembali ya ke gaya hidupnya yang hura-hura ya. Dan kemudian akhirnya Tuhan kembali mengingatkan dan dinyatakan divonis ya pada tahun 2010, usianya tinggal 8 bulan saja. Dan pada waktu itu saya kasih di mana Tamara Geraldine mengambil keputusan sendiri ya, bahkan tentang keluarganya, saya kasih Tuhan. Ya, kadang-kadang memang manusia tidak mengerti apa sih rencana Tuhan dalam hidupnya, saya kasih Tuhan ya. Karena firman Tuhan juga katakan dalam Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saya kasih Tuhan, ya kadang tidak mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan rencanakan dalam hidup seseorang, saya kasih Tuhan ya, termasuk dalam kehidupan ya Tamara Geraldine. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah, dan akhirnya beliau dipakai Tuhan ya. Dari pengalamannya, dari pergumulannya, Tuhan angkat dan Tuhan pakai menjadi hambanya, menjadi saksi, sehingga
banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus. Ya sahabat Kasih Tuhan, demikian video yang bisa saya sampaikan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jika sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.